Namaku Ahmad Afisena Gaza, biasanya sih dipanggil Gaza. Aku dari Surabaya. Aku ambil jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Jadi kalau waktu lulus masih nyabang sih. Jadi ngejar beasiswa iya, ngejar kerjaan juga iya. Tapi pas itu percobaan pertama LPDP, udah sampai interview, tapi aku malah mundurin diri. Mau fokus kerja dulu, nyari pengalaman, biar tahu ibaratnya ilmu yang aku dapat itu kepakainya di dunia kerja itu kayak gimana sih. Dan setelah 1 tahun kerja, aku balik lagi cari beasiswa dan alhamdulillah masih dapat lagi di LPDP. Ya, pertama karena emang udah mimpi sih dari dulu, udah mimpi terus apa namanya ngelihat ngelihat kalau misalnya kita kerja terlalu fokus kerja bisa jadi lupa sama mimpi sendiri. Jadi waktu itu mutusin oke lah, buat sekarang karena udah tahu kepakainya seperti apa. Pinginnya sih cukup dengan diri sendiri, jadi resign terus lanjut ngejar beasiswa. Kedua karena emang sudah tahu sih ibaratnya permasalahan di dunia industri kayak gimana. Jadi pengen cari solusi sih, ya dengan belajar lagi salah satunya. Eh, yang pertama jelas cari tahu dulu requirement-nya tiap kampus gimana. Oh ya bentar, berarti yang pertama cari kampusnya dulu. Eh, Mau cari kampus di mana, di negara apa, apakah dia men-provide jurusan yang kita inginkan, mata kuliahnya seperti apa. Terus pokoknya intinya riset sih tentang tujuan tujuan studinya kemana. Kedua baru riset tentang persiapannya. Jadi setelah kita tahu kan kita membidik mau ke kampus apa sama pakai beasiswa apa, kan udah jelas tuh kebutuhan-kebutuhannya apa aja kita siapin. Ya mulai dari berkas, mulai dari kayak kelengkapan-kelengkapan lain, persiapan-persiapan tes bahasa Inggris, persiapan tes GMAT dan sebagainya. Tergantung posisi kita waktu itu seperti apa. Misalnya kalau di LPDP kan persiapannya kan eh, persyaratannya kan nggak cuma bahasa Inggris doang kan, ada kayak organisasi, terus apa namanya beberapa pengalaman-pengalaman memimpin dan sebagainya itu kan ibaratnya kan sudah lewat ya. Kalau misalnya kita belum punya itu ya kita kejar itu. Tapi karena posisinya waktu itu sudah lulus, jadi waktu itu bahasa Inggris prioritas pertama sih, sampai aku bela-belain resign dari kerjaan buat fokus persiapan bahasa Inggris. Karena deadline-nya mepet dan ibaratnya bahasa Inggris ini kan kunci kan ya. Kunci apa namanya, kita bisa apply kemana aja, kita bisa apply beasiswa apa aja, kayak gitu. Waktu itu kan kondisinya aku cuman punya waktu 21 hari buat persiapan bahasa Inggris. Jadinya aku dari persiapan pribadi sering latihan-latihan sendiri, tapi ada beberapa hal yang aku butuh partner nih buat belajar, misalnya kayak speaking sama writing. Nah, waktu itu aku minta tolong sama tutor-tutorku waktu itu, ibaratnya minta kelas tambahan lah ya. Kelas tambahan, aku repotin tambahan di luar jam kelas, dan alhamdulillah mereka bersedia membantu aku. Terus juga waktu persiapan wawancara beasiswa pun, wawancara LPDP pun, aku juga ngontak salah dua tutor yang juga award di LPDP juga, dan alhamdulillah mereka mau membantu. Jadi terbantu banget sih sama sama kesediaannya tutor-tutor titik nol buat membantu di luar jam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari segi standar soal, dari segi apa namanya, apalagi ya standar soal, dari segi kurikulumnya, semuanya integrated banget dan menurutku sih udah oke banget sih. Tahapan persiapannya waktu itu ya
riset tentang kampusnya sih, riset tentang kampus sama memenuhi persyaratan-persyaratan kampus. Soalnya kan kalau memenuhi persyaratan kampus kan kita nggak bisa tanya-tanya apa namanya. Waktu itu tutor titik nol belum ada yang dari Lund University dari kampusku, jadi belum ada yang ngerti banyak seputar persyaratan-persyaratannya. Jadi aku coba siapin diri sendiri juga, kayak nyiapin persyaratan, bikin motivation letter dan sebagainya. Tapi motivation letter pun juga aku kadang terbantu juga dikoreksi sama tutor titik nol dari segi bahasanya, dari segi kontennya gitu sih. Jadi aku dapat beasiswa afirmasi bidik misi. Ibaratnya kan dari LPDP. Jadi LPDP itu kan ada beberapa program. Ada yang LPDP reguler, ada yang LPDP afirmasi, ada yang LPDP targeted group. Aku ambil yang afirmasi, dan afirmasi pun ada cabang-cabangnya. Ada yang apa namanya, tidak apa, beasiswa untuk bantuan keluarga prasejahtera, ada yang daerah terluar, ya daerah 3TP, ada yang juga afirmasi alumni bidik misi kayak aku. Itu persyaratannya kalau misalnya yang afirmasi ini ada beberapa yang berbeda. Misalnya kalau di afirmasi alumni bidik misi butuh surat keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa saya ini alumni dari program bidik misi. Terus kalau yang lain sih secara overall LPDP itu cari orang-orang yang ibaratnya kuat secara akademik, yang kuat secara organisasi juga, dan juga punya pengabdian masyarakat, punya impact lah bagi masyarakat sekitarnya. Jadi nggak cuma pintar di akademik doang. Terus ibaratnya juga dia cari orang-orang yang siap buat diberangkatkan ke luar negeri. Kalau misalnya kasusnya ini kan LPDP luar negeri ya. Itu jadi siapa yang siap kuliah, siapa yang siap ke luar negeri. Jadi dicari orang-orang yang ngerti dia mau belajar apa, mau belajar di mana, kenapa kok dia pilih jurusan ini, kenapa kok pilih negara ini, kenapa kok mau kuliah lagi. Jadi itu sih menurutku yang dicari dari LPDP, terutama yang luar negeri afirmasi bidik misi. Aku ngambil kuliah di Lund University Sweden, jurusan Logistik Supply Chain Management. Tips yang pertama apa ya? Sebenarnya ini bukan tips khusus buat LPDP sih kalau yang nomor satu ini, tapi lebih ke riset sebanyak-banyaknya tentang apa namanya, tentang mau kuliah di mana, di jurusan apa, kenapa kok mau ambil kuliah itu, kenapa kok mau kuliah lagi, kenapa kok harus di luar negeri, kenapa kok harus di dalam negeri. Itu harus kuat dulu, dan aku rasa hampir semua beasiswa sih nanyain pertanyaan-pertanyaan basic seputar ini. Kalau misalnya kita lost di foundation ini, kita lost di pertanyaan-pertanyaan ini, ya ibaratnya pemberi beasiswa nggak punya alasan yang kuat buat memberikan beasiswa ke kita kan. Yang pertama. Yang kedua juga mungkin kalau masih kuliah, berarti banyak-banyakin berorganisasi dan juga ikut pengabdian masyarakat, program-program pengabdian masyarakat. Jadi ibaratnya LPDP ini mengharapkan beasiswa itu nggak cuma buat si mahasiswa ini sendiri gitu loh, tapi juga bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Terus ya dan hal-hal yang lain kayak persyaratan spesifik ke kampus kayak IELTS-nya seperti apa, GMAT-nya seperti apa. Semakin kita menunjukkan bahwa diri kita prepare, menunjukkan diri kita siap buat diterima di kampus tersebut, ya insya Allah semuanya lancar sih. Iya, pasti. Alhamdulillahnya sih, mungkin ini yang perlu disyukurin dari PPI ya, maksudnya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi asosiasi mahasiswa Indonesia di luar negeri itu kuat banget. Ibaratnya kalau misalnya aku sering dengar testimoni dari teman-temanku yang dari luar negeri, maksudnya bukan dari Indonesia, semuanya kayak kagum gitu loh. Semua orang mahasiswa Indonesia kok bisa saling kenal, kok bisa banyak tahunya ya, karena kita udah hubungan banyak sama anak-anak PPI. Aku sendiri dulu waktu itu sempat nanya-nanya ke seniorku juga, karena ibaratnya kan aku harus tahu nih
kalau aku mau kuliah di Lund University di Swedia, sebenarnya Lund University itu universitasnya seperti apa sih? Gaya belajarnya seperti apa? Lingkungannya seperti apa? Kayak gitu. Terus menjelang detik-detik keberangkatan pun aku juga tanya-tanya ke senior yang sudah di sini terlebih dahulu, kayak apa yang harus dibawa, apa yang nggak perlu dibawa, terus apa aja yang harus disiapkan, nanti setelah datang apa aja yang harus dilakukan, kayak gitu. Di Swedia ya, kalau di Swedia sih mungkin nggak sebanyak di Belanda, di Jerman, atau di Inggris. Hitungannya sebenarnya dikit sih. Ya, bukan dikit banget, tapi maksudnya nggak sebanyak tiga negara itu tadi. eh Kalau di Scania, di provinsiku sekarang, itu kurang lebih ada 30 orang mahasiswa Indonesia, tersebar dari S1, S2, S3, dan mahasiswa exchange juga. Kalau ambil jurusan juga bervariasi, ada yang ngambil jurusan teknik seperti aku, ada yang ngambil jurusan psikologi, ada yang ngambil jurusan komunikasi, ada yang ngambil jurusan development studies, dan sebagainya. Banyak. Perbedaan budaya ya. Yang pertama jelas masalah kesetaraan. Jadi kalau di Indonesia kan kita manggilnya kan misalnya Pak atau Bu plus nama dosen. Misalnya Pak Budi, Bu Budi, dan sebagainya. Atau Profesor Budi. Tapi kalau di sini kita manggilnya langsung, nggak pakai embel-embel. Nggak embel-embel Pak, Bu, Mister, Profesor, gitu nggak perlu. Jadi langsung aja misalnya Johan, misalnya kayak gitu. Kita langsung sebut namanya. Pertama-pertama juga agak canggung sih, maksudnya kita ngomong ke orang yang lebih tua, lebih berilmu, tapi kita langsung pakai manggil namanya. Tapi ya emang itu udah biasa di sini, kesetaranya benar-benar dijunjung tinggi, jadi kita luwes saja kalau misalnya mau nanya, jadi slow. Kedua, masalah ini sih, mungkin masalah gaya belajarnya juga. Ibaratnya kalau kita kan belajarnya bisa sampai malam, sampai weekend, kayak gitu kan. Kalau misalnya tugasnya nggak selesai. Tapi kalau orang-orang di sini, terutama orang-orang Swedianya, mereka tipenya orang yang efektif dan suka work-life balance banget. Jadi ya kita ketemuannya jarang, tapi sekali ketemuan ya harus dikelarin semua. Mereka benar-benar ngurangin banget kerja di malam hari sama di weekend. Walaupun di beberapa kali kesempatan ya mereka mau-mau aja kalau uh, deadline-nya memang padat banget. Itu sih kalau mungkin kesulitan adaptasi karena kan apa ya ibaratnya kita terbiasa seperti ini tapi mereka seperti itu, jadinya agak apa namanya pas menentukan jadwal belajar juga kan agak kadang kaku ketika masalah bahasa tentu aja. Jadi pertama kali mendengarkan kuliah 2 jam bahasa Inggris full, dan ini bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris ala Swedia. Walaupun memang secara pronunciation-nya lebih jelas menurutku dibandingkan sama British, tapi tetap aja kan buat memahamin kuliah dalam 2 jam tanpa subtitle ibaratnya kalau di film itu effort banget sih. Serunya pertama belajar banyak hal baru juga in terms of kurikulumnya. Jadi uh, ada beberapa mata kuliah yang nggak diajarkan di Indonesia, yang sebenarnya menurutku sih penting banget buat diajarkan. Misalnya sekarang aku ambil humanitarian logistics, semacam manajemen logistik, bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum adanya bencana alam, misalnya kayak gitu. Itu di sini kita mendapatkan kuliah tamu banyak banget dari beberapa badan UN, United Nation atau PBB. Jadi kayak kita benar-benar tak kerasa banget feel-nya, kerasa banget urgensinya ketika bencana alam itu terjadi. Itu terus apalagi ya, mungkin beberapa hal yang berhubungan dengan praktikal juga. Jadi kan kalau di kalau di Swedia kan kita pasti kenal yang namanya IKEA kan ya, IKEA. Itu asalnya kan dari Swedia. Jadi aku bisa belajar langsung nih mereka tuh gimana sih pengelolaan gudangnya,
pengelolaan logistiknya, supply chain-nya, biar jadi salah satu merek yang terkenal di dunia kayak gitu. Serunya sih gitu. Mungkin yang pertama ditata dulu niatnya, karena ibaratnya niat itu yang bikin kita bertahan sejauh ini dari awal persiapan beasiswa sampai nanti lulus. Kalau insya Allah kalau misalnya niatnya kuat, bakal bisa survive. Yang kedua, menurutku sih proses ngejar beasiswa itu apa namanya proses yang panjang. Tapi jangan khawatir, teman-teman silakan teman-teman selesaikan step by step secara perlahan tapi pasti. Jangan sampai merasa overwhelmed di awal, waduh aku belum ini, waduh aku belum mempersiapkan ini. Jangan khawatir, tapi silakan teman-teman tata dulu ritmenya. Jadi teman-teman tahu, oh aku belajar ke A, dari A ke B, itu butuh waktu sekian. Ya sudah, habis itu setelah itu ditata lagi waktu istirahatnya. Terakhir mungkin masalah doa ya, jalur langit. Karena menurutku beasiswa itu juga salah satunya nggak cuma tergantung kita juga, tapi itu juga dipengaruhi bagaimana interviewer melihat kita, bagaimana reviewer berkas melihat kita, juga hoki-hokian juga bagaimana mereka melihat kandidat yang lain dibandingkan sama kita. Jadi banyak-banyakin doa aja. Semoga aja apapun nanti decision-nya, apapun nanti hasil yang kita dapat itu yang terbaik buat kita.